يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biiznillah ta'ala kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan kita masuk saja ke masalah atau bab 9, yaitu tentang mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya. Ya, ngalap berkah kepada asjar, pohon, kemudian al-ahjar yaitu batu dan sejenis dari itu. Berarti tidak terbatas pada masalah pohon dan batu saja. Ini berarti cabang permasalahan tentang ini banyak dan sangat berkenaan dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia, terutama masalah tabarruk atau disebut juga dengan ngalap berkah. Banyak dari kaum muslimin yang qadarullah menyimpang dalam masalah bertabarruk. Ya, benar, tabarruk itu maknanya adalah thalabul barakah, yaitu mencari berkah, meminta berkah. Dan tabarruk ada dua macam. Ngalap berkah, bahasa kita ngalap berkah ada dua macam. Yang pertama tabarruk dengan perintah syariat atau tabarruk yang sesuai dengan perintah syariat. Kemudian yang kedua tabarruk dengan sesuatu yang hissi dan maklum. Hissi itu material dan maklum, sesuatu yang dimaklumi, diketahui, jelas. Ya. Jadi dua macam tabarruk. Yang pertama tabarruk dengan perkara syar'i yang dimaklumi, dan yang kedua tabarruk dengan perkara yang memang dia asalnya mungkin bukan perintah agama namun dimaklumi. Sebelumnya barokah ya, maknanya itu bisa berarti banyak, bisa juga berarti tetap. Itu makna berkah. Mudah-mudahan berkah ya, itu maknanya bisa mudah-mudahan diperbanyak atau mudah-mudahan ditetapkan. Itu makna dari berkah. Jadi selama ini mungkin kita nggak begitu paham. Orang bilang berkah, namun hakikat berkah itu apa? Kembali ke asal dari bahasa Arabnya, bahasa berkah maknanya al-kathrah, banyak. Ya, dan juga di antara makna berkah thubut, tetap. Di antara kemungkinan berkahnya harta adalah tetapnya dia atau banyaknya dia.
Tetapi tidak semua harta yang banyak disebut karena berkah, belum tentu. Di antara kemungkinan berkahnya suatu harta adalah banyaknya ia atau tetapnya ia. Tapi tidak semua harta yang banyak atau tetap lantas disebut berkah. Lalu dari mana kita mengetahui harta ini berkah atau tidak? Selain dari masalah banyak atau tetapnya dia, kita ketahui harta tersebut berkah atau tidak dari tasarruf dan kelakuan orang pemiliknya terhadapnya. Tasarruf atau apa yang dia perlakukan dengan harta tersebut. Kalau misalnya dia melakukan israf, yaitu berlebihan dalam spending money untuk hal yang mungkin kebutuhannya dan kadang-kadang bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder, tapi kebutuhan tazyin, yaitu aksesoris belaka, dan dia israf, yaitu berlebihan dalam masalah itu, maka ini menunjukkan adanya ketidakberesan, tidak berkah mungkin hartanya. Ya, kalau misalnya antum melihat orang-orang yang duduk di top kelas, yaitu para artis kelas atas, papan atas, pesepak bola kelas atas, yang mereka hidup itu begitu hedon, dengan hedonisme yang mereka anut, maka cukuplah ini sebagai petunjuk bahwasanya harta mereka tidak berkah. Kok bisa nggak berkah? Karena mungkin pencapaian haram. Jadi berkah itu pada asalnya apa tadi maknanya? Banyak atau tetap. Seseorang ketika dia tetap punya harta, padahal selama ini kok kayak sulit gitu, tapi tetap ada aja harta, maka menunjukkan ada keberkahan pada dirinya kalau harta tersebut digunakan untuk kewajiban atau hal yang bermanfaat. Sebagian dari orang yang mungkin tidak begitu banyak hartanya, tapi selalu Allah cukupkan rezekinya dan seperti nggak ada kesulitan orang ini dan tetap istiqomah beragama dan ada aja gitu harta. Mungkin orang ini berkah. Pas-pasan bisa saja berkah. Jadi ingat, berkah itu tidak selalu karena banyak. Bisa saja bentuknya adalah tetap subut, tetap ada, tetap Allah jatahkan. Dan dia tetap istiqomah. Kenapa? Kenapa enggak selalu banyak? Karena sebagian orang tidak kuat dengan banyaknya harta. Ada beberapa jenis orang atau jenis keadaan yang penting ada itu sudah bagus. Itu sudah membuat hatinya terjaga. Karena kalau dia diberi banyak, maka dia akan terfitnah dan mungkin akan lupa daratan. Maka Allah berikan yang secukupnya, sabit, akan tetap ada. Ada sebagian orang yang lebih bisa beribadah jika hartanya banyak, itu ada. Jadi orang tuh beda-beda. Makanya berkah itu bukan hanya karena banyak, bukan hanya sebatas ada, melainkan kembali ke apanya, kembali ke bagaimana treatment orang tersebut terhadap amalan atau terhadap harta. Maka begitu, ya seperti itu jemaah sekalian. Nah, berkah itu tabarruk, ngalap berkah, mencari berkah yang syar'i. Ada dua model, yaitu ketika itu memang ada perkara syar'i berkaitan dengannya, seperti membaca Al-Quran, ya, berbakti pada orang tua, ya, dan seterusnya. Ada juga berkah dengan perkara yang dimaklumi, ya, ngalap berkah dengan perkara yang dimaklumi, seperti seseorang mengalap berkah dengan ilmunya, dengan dia ajarkan ilmu tersebut, dia seru orang kepada kebaikan, maka ini ilmunya berkah. Ya, ini ilmunya berkah. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, kalau memang itu perintah Allah, maka pasti berkah. Dan kalau Allah Ta'ala tidak perintahkan, namun itu sesuatu yang boleh dalam agama dan menjadi wasilah ibadah, maka itu bisa menjadi berkah juga. Adapun kalau tidak Allah perintahkan, ya Allah tidak perintahkan, kemudian melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, malah ini justru tidak jadi berkah. Nah, berkah mengalap berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya, ini adalah trik pertamanya orang-orang pertama musyrikin di muka bumi ini. Ya.
Firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Najm, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru walul untha tilka idzan qismatun dhiza." Maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untukmu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Yang demikian itu di sini itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian mengada-gadakannya. Jadi apa yang disembah selain Allah itu hanyalah rekaan manusia, kreasi manusia. Hanyalah kreasi manusia. Maksudnya entah namanya kreasi manusia, entah tata caranya kreasi manusia, entah akidahnya kreasi manusia. Tanya kepada orang-orang Katolik, kenapa kok kita menyembah Yesus? Maka orang-orang Katolik itu hanya menyatakan bahwasanya ya emang itulah yang sudah kita diajarkan padanya. Gak ada alasan rasional yang membuat mulut terbungkam atau membuat segalanya cukup dari alasan. Tetapi ya udah emang udah kayak gitu dah. Ya, tanya aja kepada orang Katolik, kenapa Yesus kok disembah gitu loh. Kenapa enggak hanya Allah saja? Ya. Dan itu pertanyaan dari dulu sampai sekarang. Ya orang Katolik tidak bisa menjawab dengan jawaban yang menghilangkan rasa haus dan lapar dari ilmu. Selalu akan membuat penanya itu penasaran apa jawabannya, belum ketemu jawabannya. Padahal ini agama mungkin sudah berlarut-larut. Sampai sekarang belum. Karena itu banyak dari orang muslim, orang mu'allaf dari agama Katolik sebelumnya, di antara hal yang membuat mereka masuk Islam adalah apa? Kejanggalan yang mereka rasakan tentang konsep Trinitas yang selama ini dianut oleh para orang tua dan juga sebagian dari mereka. Ya, bahkan sebagian dari anak-anak muda. Dan ketahuilah banyak sekali dari orang-orang yang menganut paham agnostik. Agnostik itu tidak beragama tapi bukan ateis gitu loh. Bedain ateis dengan agnostik ya. Ateis itu enggak ada Tuhan gitu loh. Percaya enggak ada Tuhan, enggak ada agama, enggak layak gitu. Itu ateis. Jadi enggak menganggap Tuhan itu enggak ada. Tapi kalau agnostik ya itu berarti Tuhan itu ada. Tapi agama-agama ini enggak ada yang benar gitu loh. Itu agnostik ya. Sama-sama kafir. Nah, banyak dari orang Nasrani itu sekarang meninggalkan agama mereka dan berpaham agnostik. Iya, betul Tuhan itu ada. Tapi saya enggak ikut agama. Apa penyebabnya? Karena konsep-konsep yang ditawarkan oleh ulama-ulama atau pendeta-pendeta mereka itu tidak menyembuhkan pertanyaan-pertanyaan selama ini ada pada mereka. Enggak, secara dalil Bible tidak menunjukkan itu. Secara logika mengkhianati makalah mereka yaitu bahwasanya Yesus itu disembah. Sembahlah Yesus. Bahkan Bible itu sebenarnya juga apa? Bertentangan dengan prinsip mereka. Maka mereka belum mengenal Islam, akhirnya udahlah persetan dengan agama-agama ini. Akhirnya mereka memilih jalan hidup dengan udah yang penting enjoy your life gitu aja. Dan itu banyak dari negara orang-orang kafir. Di Indonesia pun banyak seperti itu. Walaupun tiap hari dengar azan ya. Dan sebagian dari mereka mendapatkan hidayah setelah baru tahu tentang Islam. Nah, selama ini dicerminkan Islam itu teroris, menyeramkan, ekstremis dan seterusnya. Ternyata sebagian mendapatkan hidayah dan alhamdulillah masuk Islam. Jadi paganisme yang seperti ini mulai dari apa? Dimulai dari menyembah atau mengidolakan selain Allah Azza wa Jalla, idolatry, penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla yang mereka buat-buat dari namanya, sifat ibadahnya, tata caranya, akidahnya dibuat-buat. Mereka itu hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka
dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Abu Waqid Al-Laythi menuturkan, suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain. Sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, baru masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Dhatu Anwat. Jadi orang-orang musyrik ketika itu punya satu pohon bidara disebutnya Dhatu Anwat, nama pohon itu. Pohonnya pohon bidara. Ya. Mereka selalu mendatangi pohon itu dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon itu. Artinya orang-orang musyrik itu bertabarruk dengan pohon bidara tersebut. Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, "Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Dhatu Anwat versi kami sebagaimana mereka itu mempunyai Dhatu Anwat." Jadi ini orang-orang baru masuk Islam karena enggak paham ya. Maka ayo kita bertasyabuh dan menyerupai orang-orang kafir. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Allahu Akbar. Innaha sunan." Allah Maha Besar. Ya Allah, Allah Maha Besar. Ini menunjukkan bolehnya kita ketika takjub karena kaget dan heran, itu boleh mengatakan Allahu Akbar, boleh. Boleh. Allahu Akbar, takjub heran gitu loh. Takjub dan heran kepada pernyataan orang-orang baru masuk Islam ini, ngajak kepada kesyirikan gitu loh. Allahu Akbar. Ya. Misal antum diajak, "Bro, yuk kita ngalap berkah yuk di kuburan fulan." Allahu Akbar. Itu. Bukan Allah Akbar bukan dalam rangka mengagumi ajakan itu, bukan. Tapi heran dan kaget dengan ajakan tersebut. Itu boleh. Boleh juga mengucapkan subhanallah juga boleh. Innaha sunan, sesungguhnya itulah tradisi orang-orang sebelum kalian. Itu kayak gitu, ngalap berkah dengan pohon, patung, batu. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Kalian itu benar-benar telah persis mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Bani Israel kepada Nabi Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan ilah. Ilah itu sesembahan. Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu punya sesembahan-sesembahan. Nabi Musa ngajak ke tauhid, monoteisme, yaitu hanya menyembah satu Tuhan. Kemudian ketika jalan-jalan mendapatkan ada beberapa orang menyembah beragam Tuhan. Wahai Musa, tolong bikinin kepada kami satu sesembahan kayak mereka tuh. Mereka nyembah ini, nyembah itu. Kita pengen dong kayak gitu. Maka kata Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini kaum yang enggak faham, enggak ngerti, jahil kalian ini. Maka kata Nabi SAW, latarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang musyrikin. Nah sekarang prinsip atau spirit mengikuti orang-orang sebelum kita itu juga digaungkan di negeri ini, termasuk dengan aliran Islam Nusantara, Islam versi Nusantara, bukan versi Arab. Ya, kemudian mengatakan jilbab tidak wajib, ya. Kita harus mengikuti tradisi walaupun bertentangan dengan akidah Islam. Wajib karena kita Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus bersatu. Kalau bersatu dalam artian kita toleransi, tafadhol. Tapi toleransi di sini kan artinya adalah kita itu mengamini teologi-teologi selain Islam. Kita katakan nggak bisa seperti ini. Kita nggak bisa gado-gado seperti ini. Kemudian sebagian membangkitkan spirit kejawen misalnya. Ya, walaupun itu belum jadi agama baru atau agama resmi di Indonesia, tetapi dibangkitkan spirit kejawen dengan alasan Islam Nusantara. Sebenarnya hal semua ini dari dulu sampai sekarang itu sudah ada. Ya, dari dulu sampai sekarang itu sudah ada. Liberalisasi sebenarnya itu artinya. Liberalisasi, yaitu meliberalkan semua kelompok. Bahwa saya semua itu benar seperti sisir atau piramid, yang kebenaran hakiki adalah Tuhan, dan semua ibarat di bawah, semua menuju Tuhan. Jadi nggak usah ada yang boleh merasa benar atau merasa paling benar, nggak boleh. Oke. Nah kemudian berlanjut, tadinya Islam Nusantara.
dinamakan Islam aliran Nusantara. Ya, ini sebenarnya liberalisasi dengan kedok nama Islam Nusantara. Dan sekarang namanya berganti, sebelum Islam Nusantara tradisionalis, sekarang berganti namanya Islam moderat. Jadi sebagaimana iblis akan selalu mengganti-ganti nama demi terciptanya tujuan penyesatan. Mungkin Islam atau moderasi Islam itu kan membuat moderat, masya Allah. Moderat itu berarti kan moderation, jadi dia itu bersikap menengah. Ya, kesannya itu bagus. Karena agama kita ini dinul wasat, agama menengah, betul. Agama kita agama toleransi, dinus samahah, betul itu, betul semua. Tetapi toleransi dan juga moderasi versi orang-orang ini itu justru menabrak prinsip syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, menabrak prinsip Allah Azza wa Jalla. Dan dibangkitkan dengan tradisi-tradisi lampau. Mulai dari alat musik bisa, mulai dari pengajaran bisa, untuk pengajaran agama Islam mungkin dikurangin, pelajaran umum ditambahin. Kalau bisa angkat pelajaran tradisional yang berkaitan dengan budaya-budaya. Kadang kekufuran dan liberalisasi masuk lewat budaya, masuk lewat seni dan budaya. Dengan alasan seni, Islam dikesampingkan. Dengan alasan budaya, agama Islam diracuni. Ya, seperti kata mereka, kalau kamu ingin membunuh suatu bangsa, just poison the well. Poison the well. Apa poison the well? Racuni sumurnya. Jadi kalau agama sudah diracuni, dirusakkan, maka orang-orang ini akan teracuni. Jadi inilah pemikiran, kalau diracunin udah hancurlah orangnya. Nah, membangkitkan adanya paganisme atau Hinduisme atau animisme dan dinamisme ini adalah proyek jahiliyah yang menganggap juga bahwasanya di benda-benda mati itu memiliki roh. Animisme, dinamisme. Dan itu di Pulau Jawa dulu seperti itu. Nenek moyang kita dulu seperti itu. Menganggap batu tertentu ada keberkahan dan tuahnya. Itu dimulai dari animisme, dinamisme, yaitu menganggap benda-benda mati ini memiliki roh tersendiri. Maka pohon ini memiliki roh tersendiri, yaitu ada penunggunya. Ini ada penunggunya. Maka hati-hatilah dengan istilah penunggu pada suatu tempat yang mana dikatakan penunggu itu gaib. Penunggu gua lah, penunggu pohon inilah, dan seterusnya dan seterusnya. Taib. Walaupun Anda belum pernah mewawancarai seekor atau seorang jin, belum pernah tentang hal ini, tetapi kita harus tahu, ketika di suatu tempat ramai disandarkan oleh orang-orang, di situ sering terjadi penampakan, sebenarnya harusnya kita tuh paham apa maksud dari jin ini. Ya. Apa maksud dari jin-jin yang menjadikan tempat itu angker? Supaya kita itu merasa dan meyakini bahwasanya daerah itu, batu itu, pohon itu, semak itu, goa itu ada penunggunya. Itu tujuannya. Itu gerbangnya. Kalau kita sudah merasa begitu, akidah kita mulai rusak. Rasa khawatir kita mulai berdiri. Kemudian apa? Ketakutan. Tunduklah kita pada mereka, takutlah kita akhirnya pada mereka. Itu tujuannya. Tujuan terciptanya khurafat-khurafat di desa-desa, di ladang tertentu, sawah tertentu, kebun tertentu, goa tertentu, batu tertentu, belokan tertentu, tujuannya itu untuk itu, supaya kita apa? Tunduk pada mereka. Makanya rata-rata yang dikasih penampakan orang-orang bahlul dan penakut dan bawel dan suka cerita kemana-mana, ditampakin pocong di situ. Akhirnya ngomong kok, tadi kita nemu pocong itu dekat pohon pisang. Akhirnya mulai terjadi khurafat, di pohon pisang itu biasa ada pocongnya, ada penunggunya. Padahal mungkin pocong itu bukan penunggu situ, mungkin penunggu warnet mana, wartel mana, kita nggak tahu. Tapi karena dispotkan di situ, tersebar di masyarakat, di situ ada pocongnya. Akhirnya setiap masyarakat lewat situ ingat, oh di sini ada pocong.
Lama-lama tampak lagi, kemudian makin parah, kemudian berita yang santer. Akhirnya orang merasa, oh di sini hati-hati ada pocong, jangan sini hati-hati. Nah, mulai tindakan preventif menunjukkan, oh gua dianggap nih kata pocongnya. Dari situ pocongnya seneng, eksistensi dirinya dianggap gitu loh. Hanya cukup membayar dengan apa? Menampakkan diri, dan itu pun belum tentu seperti itu bentuknya. Maka itu membuat terkikis akidah orang-orang kampung. Lama-lama dibisikkan untuk mereka agar takut tempat itu, dan sebutlah tempat itu angker. Padahal pohon pisang doang padahal. Itu step begitu. Berikutnya step kemudian, karena orang-orang sudah menganggapnya angker, takutlah pada tempat itu. Makin takut, mulailah supaya terhindar dari mahabara bahaya, taruh sesajen di situ. Tujuannya sebenarnya itu. Ngalap berkah atau menghindari bahaya dengan sesajian-sesajian untuk jin. Itu tujuannya. Itu tujuan semua tempat yang dianggap bertuah atau angker atau anyep atau apalah namanya istilah-istilahnya. Sekarang kalau misalnya penjara di bawah tanah tuh di Semarang, apa sih namanya itu? Lawang Sewu, ya. Bukan Cemoro Sewu, bukan? Itu gunung itu ya, Cemoro Sewu ya. Ada Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, itu gunung apa? Lawu bukan itu? Lawu ya. Ya. Dulu anak naik Lawu Cemoro Kandang apa Cemoro Sewu lupa. Ini Lawang Sewu. Jadi lawang itu apa? Nah, ada 1000 pintu. Berarti itu 1000 doors gitu ya. Tapi orang Jawa nggak ngerti, taunya Lawang Sewu ya. Itu tempat memang ya karena ada sejarah gitu kan. Yang mungkin sebagian benar, mungkin sebagian dilebih-lebihkan. Dari sejarah itu kan setan itu kan akan apa? Membuat gimana caranya supaya dari sejarah ini orang-orang percaya pada kita. Begini, begitu, ada begini. Di daerah Lawang Sewu itu juga ada seorang kakek-kakek yang dia itu memiliki, kata mereka, kesaktian dan jasa. Bagi yang ingin untuk disingkap mata batinnya, dia bisa. Tapi harus bayar. Tapi makanya ujungnya duit ini orangnya. Bayar. Jadi diapain, dibaca-bacain, habis itu tak disingkap. Ya, nanti bisa ngelihat penampakan. Auzubillah min dzalik. Ya, dicas dengan jin, dicharging dengan jin itu supaya bisa indigo. Nah, jadi tempat ini dianggap angker. Oke lah, karena kosongnya, karena bawah tanah, tempatnya jin, anggaplah begitu. Tapi ketika orang ke situ, ketika udah ada kesan ini angker, pasti ada terbentuk mindset ini serem, kemudian hati-hati dengan jin dan seterusnya. Itu yang membuat tauhid terkikis, kurang tawakal sama Allah jadinya. Itu. Ya. Dan betapa banyaknya orang yang ngalap berkah di tempat angker. Tidak ada peraturan, tidak ada perintah syar'i, malah sebaliknya itu menjurus kepada kesyirikan. Ngalap berkah malah di tempat yang diangkerkan. Entah sebuah kuburan, entah petilasan. Petilasan itu bekas singgahnya suatu tokoh di masa lampau. Itu petilasan. Ya. Gua Hiro itu termasuk petilasan. Jabalur Rahmah itu dianggap petilasan. Saya bilang dianggap petilasan. Kalau Gua Hiro, iya betul petilasan, karena Nabi dulu di situ berta'abbud. Tapi kalau Jabalur Rahmah dianggap petilasan. Kenapa saya bilang dianggap? Petilasan siapa ya kawan? Adam dan Hawa. Karena riwayat tentang ini Israiliyat, dan boleh jadi ini bohong, riwayat bohong. Adam dan Hawa bertemu di Jabalur Rahmah. Karena ini versinya banyak. Ada yang Adam dan Hawa bertemu di India, ada yang bilang gitu. Adam dan Hawa bertemu di Jabalur Rahmah, makanya disebut Jabalur Rahmah, gunung cinta, gunung kasih sayang. Kalau antum pernah mendaki ke atasnya, anak nggak pernah dan nggak mau, dan memang justru lebih baik jangan. Itu akan banyak tertera tulisan. Ya, tulisan ini love sini apa ya? Rika love Jupri misalnya ya, Chandra love ini gitu. Itu bukan itu apa? Mereka menganggap apa? Ngalap berkah dari sini supaya apa? Dapat berkah. Berkah untuk pernikahan mereka, cinta mereka. Lihat. Ini ngalap berkah karena menganggap tempat ini keramat. Keramat itu dari kata karomah. Karomah itu mulia. Padahal karomah itu bagus loh aslinya, karomah itu mulia ya.
Nah, karomah bisa juga, karomah mulia, karena tempat ini mulia maka kita mengkhususkan dan mengeksklusifkannya. Oke, di beberapa tempat ada namanya keramat. Keramat Jati, ya, deket Condet, ya, Keramat Jati. Karena dulu banyak pohon jati dan ada beberapa yang dikeramatkan memang. Kayak Keramat Jati. Sekarang udah habis, nggak ada apa-apa lagi sekarang. Nggak ada pohon malah. Karena deket Condet nama buah, gitu, nama pohon dulunya kan. Keramat Jati, keramat ini, keramat itu, makam keramat. Jalan-jalan namanya keramat fulan. Karena apa? Dikeramatkan orang ini. Jadi pada ngalap berkah dengan kekeramatan tersebut. Sebagian mengkaitkan keramat akhirnya dengan mistis. Semua ini terblending dengan apa? Itu semua adalah apa? Tipu daya setan yang tadinya baik didistorsikan sehingga dialihkan kepada kesyirikan. Ziarah kubur baik, bagus, tapi setan berusaha mengalihkan supaya orang-orang ini tidak melakukan sesuai syariat, melainkan justru apa? Hal lain, yaitu ngalap berkah di kuburan. Ziarah kubur itu bagus. Amalan ziarah kubur itu berkah bagi orangnya kalau dia sesuai dengan tujuan ziarah kubur secara syariat, yaitu mengingat kematian, mendoakan mayit. Itu suatu, mendoakan mayit kaum muslimin, itu tujuannya dan itu berkah, insya Allah amalan baik. Tapi sekarang justru banyak dari orang digeser niat mereka oleh syaitan dengan memindsetkan bahwa saya ini kuburan keramat. Kamu kalau misalnya doa minta di situ berkah, cari keberkahan di situ. Nanti ada air kembang di situ, tuh ada berkah di situ. Kemudian batu-batu di situ berkah. Kita ini bahkan di Masjid Nabawi saja atau di Masjidil Haram, itu yang berkah itu antum beramal di situ. Kalau antum cium tembok-temboknya karena mahal, memang mahal itu ya. Itu malah justru suatu kebidahan. Bahkan di dekat kuburan Nabi ketika lewat hanya cukup bersalam saja, nggak usah sampai apa itu kan ngapain kayak gitu. Ya, banyak kaum muslimin kayak gitu. Assalamualaikum, langsung doa terus minta sama Rasulullah, ada yang minta sama Rasulullahnya. Kalau doa selawat oke lah, tapi selawat di mana aja bisa. Yusuf itu ini di umrah ini banyak seperti ini. Baik di depan makam Nabi SAW ataupun di di rukun Hajar Aswad. Ya. Cukup gini aja sebenarnya. Sebentar aja, gak usah lama, gini aja. Terus kayak apa ya? Kayak ngirim ciuman gitu loh. Ini gak ada syariatnya. Dan ini bukan amalan berkah kalau ditambah-tambah seperti ini. Ya, nyium tembok masjid, apakah itu ngalap berkah yang syar'i? Tentu tidak. Sekarang bagaimana dengan mengelus-ngelus kuburan keramat, ya, mencium kembangnya, harum, masya Allah ini berkah nih. Iya emang nggak namanya kembangnya harum lah, ya makanya ya iyalah. Terus mandi kembang dan seterusnya. Banyak hal-hal seperti itu yang ketika itu jadi biasa bagi masyarakat, maka mulai nanti bergeser pada perdukunan pun biasa. Karena kadang-kadang ritual-ritual seperti ini dengan ritual-ritual dukun kadang-kadang ada persamaan. Nah, suatu saat insya Allah kita akan menyebutkannya. Jadi bahaya kalau misalnya suatu pohon dianggap berkah, itu hati-hati. Akan terjadi peribadatan khusus padanya. Petilasan dulu fulan di sini hanya untuk mengingat, silakan. Tapi kalau dengan mengingat itu membuat kita mengagungkan petilasan tersebut, apalagi yang menganggap ini keramat dan berkah, maka ini harus ditutup, tempat ini ditutup, disegel, nggak boleh ada yang masuk supaya akidah orang-orang nggak rusak. Dahulu di kuburan Nabi SAW di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Namun suatu ketika di tahun keberapa gitu ya, ada seseorang kemudian lewat lubang masuk ke kamar tersebut. Maka setelah melihat adanya hal kayak gitu, pemerintah setempat kemudian mulai menutup akses untuk masuk ke daerah kuburan Nabi SAW. Menghindari apa? Menghindari ngalap berkah ini, menghindari kesyirikan ini. Ya begitu.
Kemudian kandungan dari bab ini, yang pertama tafsir ayat dalam surat An-Najm. Kedua, mengetahui bentuk permintaan mereka. Sebelumnya dalam ayat ini Allah Ta'ala menyangkal tindakan kaum musyrikin yang tidak rasional, karena mereka menyembah ketiga berhala, Lata, Manat, Uzza, Manat, Uzza, yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula dapat menolak suatu madarat. Dan Allah mencela tindakan zalim mereka dengan memilih untuk diri mereka jenis yang baik dan memberikan untuk Allah jenis yang buruk dalam anggapan mereka. Jadi untuk mereka laki-laki, untuk Allah anak-anak perempuan. Artinya gini, orang-orang jahiliyah itu mereka tuh bangga memiliki anak laki-laki. Ya. Dan mereka sangat malu ketika memiliki anak perempuan, sampai kemudian ada mau'udah, yaitu anak perempuan yang memang dikubur hidup-hidup oleh mereka, saking mereka malu punya anak perempuan. Nah, dan mereka orang-orang musyrikin ketika itu menganggap bahwasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi yang menganggap bahwasanya angel itu malaikat dengan bidadari itu sama, maka sebenarnya itu dari kalangan jahiliyah. Ya, menganggap malaikat itu sama dengan bidadari, sama-sama perempuan, sama-sama malaikat adalah bidadari, bidadari adalah malaikat. Sehingga terbentuk dengan satu kata dalam bahasa Inggris angel, maka sebenarnya ini adalah akidah jahiliyah dahulu. Karena angel ini ada dua makna, bidadari dan malaikat, dan sebagian dari mereka menganggap sama. Ada pula akidah yang menganggap bahwa seseorang ketika dia wafat maka dia akan menjadi bidadari atau menjadi malaikat. Makanya setelah yang di kartun-kartun itu loh, kalau mati nanti terbang. Terus ada banduk, bukan banduk, apa sih namanya itu, yang di atas kayak gini, terus ada sayapnya. Itu kan seperti bidadari atau malaikat. Itu bagaimana itu malaikat? Jadi angel gitu loh. Sedangkan dalam Islam yang benar adalah malaikat ada sendiri dan bidadari ada sendiri. Maka mereka orang-orang musyrik menganggap malaikat dan bidadari sama, anak-anak yang Allah Azza wa Jalla, anak perempuannya Allah. Sedangkan anak kita yang dibanggakan adalah anak laki-laki. Alakumuz dzakaru wa lahul untha, apakah untuk kalian anak laki-laki wahai manusia jahiliyah, dan untuk Allah itu anak perempuan. Jadi kalian hanya punya anak laki-laki bolehnya, dan Allah kalian tuding memiliki anak-anak perempuan. Jadi akidah yang memperanakkan Allah Ta'ala dengan manusia atau dengan makhluknya itu bukan hanya Nasrani. Di orang-orang musyrikin jahiliyah itu mereka juga punya akidah Allah Ta'ala memiliki anak. Makanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad ini membantah seluruh agama. Seluruh agama selain Islam. Yahudi mengatakan sebagian mereka Uzair anaknya Allah. Nasrani mengatakan banyak dari mereka yaitu Isa anaknya Allah. Musyrikin jahiliyah mengatakan malaikat adalah anaknya Allah. Dan kemudian orang Nasrani, Yahudi, dan umumnya banyak orang sekarang, mereka juga mengatakan bahwasanya malaikat adalah anak Allah dan kita juga adalah anak-anak Allah. Makanya ada istilah namanya children of God. Cari istilah itu dan ternyata orang-orang Nasrani banyak memakai itu. Jangan tanya Buddha, Hindu dan seterusnya, apalagi itu. Pakai dewa-dewaan, lebih banyak lagi itu Tuhannya. Maka lam yalid wa lam yulad hanya dalam Islam. Itu yang sahih. Selain Islam, mereka memperanakan dan mempertuhankan anak dan semisalnya. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Kita lanjut insyaallah pada pekan depan mudah-mudahan. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.